Hit that son of a bitch! Hit it! Do your job! Do what you're here for! Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film action berjudul Fury, yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang perjuangan pasukan tank yang dipimpin oleh Sersan Don Wardedi Collier yang diperankan oleh Brad Pitt pada masa Perang Dunia Kedua. Bagaimana kisah perjalanannya ini? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Fuck you! Pada bulan April 1945, Perang Dunia Kedua sudah terjadi dan menyebar kemana-mana. Para sekutu militer AS berhasil memasuki wilayah Jerman. Tapi dalam kasus ini, tank-tank milik AS kerap kali kalah dengan tank milik Jerman yang memiliki teknologi lebih unggul. Meskipun begitu, para tentara sekutu mampu membuat Jerman kewalahan dan Nazi pun mulai putus asa. Alhasil, Nazi memaksa semua orang, bahkan anak-anak untuk bergabung dengan militer. Film dibuka dengan seorang tentara Nazi yang sedang menunggangi kuda sendirian melewati medan peperangan. Saat tentara itu berjalan melewati runtuhan tank, seorang sersan Angkatan Darat AS bernama Don Wardedi Collier muncul dari dalam tank dan langsung membunuhnya. Setelah itu, dia pun melepaskan kuda putih tersebut dan kemudian kembali masuk ke dalam tank yang diberi nama Fury. Di dalam tank itu, ia juga bertugas bersama kelompoknya yang terdiri dari Gordo, Dibel, dan juga Grady. Dalam situasi ini, mereka sempat berdebat karena Gordo masih belum menerima salah satu kematian rekannya yang bernama Ray. Perdebatan itu juga terus berlanjut setelah mereka memperdebatkan mesin tank yang sedang rusak. Ditambah lagi, Dibel selalu memberi pencerahan ke mereka tentang Tuhan yang akhirnya membuatku lainnya kesal. Tapi untungnya, Grady bisa memperbaiki tank tersebut dan mereka pun kembali ke pangkalan yang terletak di suatu wilayah di Jerman. Move out. Get us out of here. Saat mereka tiba di pangkalan, Don memerintahkan anak buahnya untuk mengisi bahan bakar serta pasokan tank karena mereka akan melanjutkan operasi lagi. Salah satu letnan bernama Fahri lalu menghampiri Don dan menanyakan anggota peleton lainnya. Namun, Don mengungkapkan kalau hanya timnya lah yang berhasil selamat sedangkan yang lain gugur. Tak lama kemudian, Don juga melihat puluhan tawanan tentara Nazi yang dibawa ke tempat penahanan. Di saat itulah, Don langsung menghampirinya untuk menghajar karena ia marah dan jijik. Bahkan Don ingin sekali membunuh tentara Nazi tersebut. Dari beberapa pasukan yang baru tiba, salah satu tentara muda bernama Norman Ellison menghadap ke Don dan memberitahukan kalau ia ditugaskan untuk bergabung di timnya sekaligus menggantikan posisi Ray sebagai penembak senapan serbu. Tentunya Don sangat kesal karena Norman masih terlalu muda dan terlihat seperti anak-anak. Ditambah lagi, Norman ini baru saja menjadi tentara selama 8 minggu sebagai juru tulis dan tidak memiliki pengetahuan apapun tentang tank. Namun karena ini perintah dari atasan, dengan terpaksa, Don pun menerima Norman untuk bergabung dengannya. Norman lalu bertemu dengan anggota tim Fury lain yang tentunya meremehkan kemampuan Norman. Norman kemudian diberi pertanyaan-pertanyaan ejekan, ya walaupun mereka jelas tidak peduli dengan apa yang dijawab oleh Norman. Mereka lalu memberi tugas pertama ke Norman untuk mengambil air panas dan membersihkan bagian dalam tank. Saat Norman masuk ke tank, ia terpaksa membersihkan darah-darah milik Ray. Tak hanya itu, ia juga harus membersihkan sisa-sisa bagian tubuh Ray termasuk bagian kulit wajahnya.
Norman, yang tak terbiasa dengan hal ini pun, langsung keluar dan muntah-muntah. Setelah itu, Don bertemu dengan 3 komandan dari tim lainnya yang akan menjadi kelompok Fury. Letnan Fahri memberitahu mereka tentang tugas mereka sekarang, yaitu berangkat menemui Kompi Baker di Batalion 41. Dan kemudian dilanjut mengambil alih sebuah kota kecil. Dan setelah itu, mereka akan bekerja di bawah perintah Kapten Wagoner. Tak menunggu lama, mereka pun langsung berangkat menjalankan tugas tersebut. Tim Fury kemudian memberi tugas Norman untuk menembaki setiap tentara Nazi yang mereka lihat. Selama perjalanan, para tim mengobrol tentang bagaimana mereka menikmati membunuh para Nazi, lalu berhubungan dengan para wanita Jerman serta niatan mereka untuk menjatuhkan Hitler. Meskipun para kru seringkali ribut, tapi apa yang dilalui mereka bersama, membuat mereka sangat dekat satu sama lain. Saat mereka melewati pepohonan, Norman tak sengaja melihat salah satu tentara Nazi yang sedang bersembunyi di balik semak-semak. Tetapi, konyolnya, Norman ini diam saja sampai akhirnya tentara itu menyerang tank utama hingga tank tersebut terbakar. Alhasil, letnan yang ada di tank utama menjerit kesakitan karena terbakar. Namun, ia langsung menembak kepalanya sendiri untuk mengakhiri penderitaannya. Sementara itu, Don dan yang lainnya langsung menembaki ke arah tentara Nazi. Sedang Norman hanya terheran-heran. Ternyata Norman tak tega untuk menembak karena tentara Nazi itu merupakan anak kecil. Meskipun begitu, Don mengingatkan Norman kalau itu memang sudah tugas mereka dan jika tak dijalankan, maka yang menjadi korbannya adalah tim mereka. Looks like I'm in. Setelah kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di Batalion 41 untuk menemui Kompi Baker. Don lalu dibawa ke hadapan Kapten Wagoner yang meminta Don untuk mengambil 4 tank lain serta pasukannya yang terjebak di sebuah lapangan saat melawan Nazi. Tak menunggu lama, mereka pun langsung menuju ke lapangan tersebut. Singkat cerita, saat sampai di lapangan, Don melihat kalau 4 tank yang dilaporkan telah hancur. Ia pun memerintahkan yang lain agar pergi ke tengah lapangan dan menjajarkan tank mereka. Dengan begitu, para pasukan bisa berlindung di belakang tank. Watch your fucking space. You gotta... Ketika mereka sedang menyelamatkan para sekutu, pasukan Nazi yang sedang bersembunyi langsung menyerang mereka menggunakan meriam anti-tank. Para kru pun menyerang balik sampai melancurkan beberapa meriam dan juga para musuh. Namun, serangan tetap berlanjut dan pasukan Don melayangkan serangan secara beruntun sampai membunuh seluruh tentara Nazi yang berlindung di dalam parit dan juga semak-semak. Hold here! Tetapi di sini, lagi-lagi dalam pertempuran itu, Norman masih belum berani menembak musuh. Jadi, Don membawa 1 tentara Nazi yang masih hidup lalu menyuruh Norman untuk menembaknya. Awalnya Norman menolak dan rela dibunuh daripada membunuh. Namun, Don memaksanya sampai akhirnya mereka menembak tentara tersebut. Kejadian itu pun membuat Norman sedikit trauma. Tapi kru yang lain langsung menenangkannya. Kru yang lain lalu memberitahu Norman kalau Don sebenarnya punya niat baik karena ia memiliki niat untuk membawa pasukannya melewati perang agar kembali hidup-hidup. Dulu, tim Fury juga memiliki penembak terbaik di seluruh pasukannya sebelum akhirnya terbunuh. Dan sekarang, mereka malah terjebak dengan Norman yang tak berani menembak. Tak lama kemudian, Don dan pasukannya melanjutkan perjalanannya ke sebuah kota kecil.
Dalam perjalanan, mereka diperhatikan dengan beberapa orang Jerman digantung di mana-mana dan dibunuh oleh para Nazi karena diketahui kalau mereka ini tidak bergabung dengan militer. Setelah itu, Don menyeru tim yang lain agar berpencar dan menyerang markas Nazi. Lalu, saat mereka tanya ke kakek tua, di mana letak markas Nazi, sebuah tembakan mengenai si kakek yang berasal dari sebuah bangunan. Jadi, Don dan pasukannya pun langsung menembak menggunakan rudal ke arah bangunan tersebut sampai roboh sebagian. Beberapa tentara Nazi pun mulai berlarian sambil berteriak kesakitan. Alhasil, Norman pun menembaknya untuk mengakhiri kesakitannya tersebut. Tentu saja, tindakan Norman membuat Don senang. Ia mengucapkan selamat ke Norman karena sudah melakukan tembakan pertamanya. Meskipun Don lebih puas jika Norman membiarkan tentara Nazi itu terbakar hidup-hidup. Mereka kemudian lanjut menelusuri jalanan, lalu melihat seorang pria Jerman yang mengibarkan bendera putih. Pria itu lalu memberitahu Don kalau ia dan beberapa tentara lainnya ingin menyerah. Jadi, Don menyuruh mereka untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi, betapa mengejutkannya, ternyata tentara-tentara itu adalah sekumpulan anak-anak yang berseragam Nazi serta satu pria berseragam perwira. Lantas, Don pun menanyakan identitas pria berseragam perwira tersebut yang ternyata petugas Nazi yang maksa anak-anak untuk ikut perang. Alhasil, Don pun tanpa belas kasih menyuruh salah satu krunya untuk membunuh petugas tersebut. Setelah mereka berhasil mengambil alih kota tersebut, para kru pun merayakan hal itu dengan mencuri perhiasan, alkohol, dan juga barang-barang lainnya di kota. Don lalu menenangkan perasaan Norman setelah melakukan pembunuhan pertamanya dan Norman mengaku kalau ia sangat menikmati untuk membunuh Nazi yang begitu sangat kejam. Bersamaan dengan itu, mereka melihat gadis yang mengintip di balik jendela. Tanpa pikir panjang, Don mengajak Norman untuk menyelidikinya. Don lalu menggeledah apartemen di mana ada seorang wanita bernama Irma terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Dan saat dilihat, ternyata ia menyembunyikan gadis cantik yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Don kemudian mengajak mereka mengobrol dengan bahasa Jerman. Selagi Irma menyiapkan air panas untuk mereka, Don lalu memberi 2 bungkus rokok ke gadis yang diketahui bernama Emma. Tak hanya itu, ia juga memberikan 6 butir telur dan memintanya agar dimasak. Kini, Irma dan Emma pun kini menjadi tenang karena Don tak menyeramkan yang mereka pikirkan. Melihat ada piano di ruangan itu, Norman kemudian memainkan piano tersebut sedangkan Emma ikut bernyanyi. Di saat itulah, Norman dan Emma melihat punggung Don yang penuh dengan luka mengerikan. Don kemudian menyuruh Norman membawa Emma ke kamar. Walaupun Irma mencoba menghentikannya, namun Don meminta agar membiarkan mereka selagi keduanya masih muda dan juga masih hidup. Tak lama kemudian, keduanya keluar dari kamar dan melihat Don sedang membaca koran. Sedang Irma menyiapkan makanan untuk mereka. Tapi, ketenangan itu berakhir setelah para kru Fury muncul dan menerobos masuk apartemen mereka. Para kru pun marah karena tidak diajak makan bareng, apalagi, Grady dan Gordo terlihat mabuk dan mulai melecehkan Emma sehingga membuat Emma mulai bersedih dan meninggalkan ruangan. Norman pun mencoba melawan Grady, namun Grady malah menuangkan ciu ke tubuh Norman dan mulai mengguyurnya. Irma lalu membawakan minuman serta makanan untuk menenangkan mereka. Tapi, lagi-lagi, Grady membuat masalah dengan menjilat makanan milik Emma. Alhasil, Don pun menukar makanannya dengan milik Emma. Selagi mereka sedang makan, Gordo lalu mulai bercerita dalam keadaan mabuk di mana cerita itu mengisahkan tentang keadaan perang di luar sana. Pulling back into Germany. Lost the tanks. But your head can't make no sense of it. 3 whole days. Do you know how you kill a horse? Selang tak lama, seorang prajurit memasuki apartemen dan memberitahu Don kalau Kapten Wagoner ingin berbicara dengannya.
Para kru Fury pun segera pergi sedang Emma mencoba menanyakan alamat Norman agar mereka bisa kirim-kirim surat. Namun, Grady malah menyeret Norman pergi sebelum ia menjawab pertanyaan Emma. Kapten Wagoner kemudian memberitahu Don kalau ia mendapat info dari seorang pilot yang melihat pasukan Jerman sedang menuju pangkalan pasukan AS, di mana tempat itu menyimpan banyak perbekalan dan juga petugas medis. Tapi si pilot ini tidak bisa memberi info jelas berapa banyak jumlah pasukan Nazi, dan kendaraan apa yang mereka pakai. Jadi, Wagoner meminta Don membawa Fury serta 2 tank lainnya ke persimpangan jalan untuk mencegah pasukan Nazi menyerang pangkalan AS. Kemudian saat mereka sedang bersiap untuk berangkat, sebuah serangan muncul hingga mengenai gedung-gedung sekitar. Norman pun terkejut saat gedung apartemen Emma juga terkena serangan sehingga Emma dan Irma tak sadarkan diri di bawah reruntuhan bangunan. Norman lalu mencoba menyelamatkan Emma namun ditahan oleh Grady karena percuma saja. Bagaimanapun juga Emma sudah meninggal dan tak bisa hidup lagi. Jadi, Norman pun kembali masuk ke tank dan mereka melanjutkan perjalanan ke persimpangan jalan. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan tiba-tiba salah satu tank yang paling belakang mendapat serangan dari tank Jerman yang jauh lebih kuat. Don pun segera memerintahkan tank tersisa untuk melakukan serangan balik. Setelah itu, Don memerintahkan mereka agar mau mengepung tank Nazi tersebut. Meskipun Don pasukannya melakukan serangan beruntun, namun tank Nazi tidak mengalami kerusakan sedikit pun karena bodinya terbuat dari baja anti-bom. Tank Nazi itu juga berhasil menjatuhkan 2 tank lainnya dan hanya menyisakan tank Fury. Dalam keadaan seperti ini, Don mulai berpikir dan akhirnya ketemulah kelemahan tank Nazi yaitu di bagian belakangnya. Gordo kemudian mencoba mengarahkan Fury ke belakang tank dan menyerangnya dari belakang. Serangan itu akhirnya berhasil menghancurkan tank yang membuat para tentara Nazi yang ada di dalam memilih keluar dan berakhir ditembaki oleh kru Fury. Setelah mengalahkan tank tersebut, Grady menemukan kalau radio mereka telah rusak akibat pertempuran tadi. Alhasil, mereka pun melakukan perjalanan ke persimpangan jalan tanpa adanya koordinator. Saat mereka melewati pertigaan, tiba-tiba tank mereka tak sengaja menginjak ranjau sehingga membuat roda relnya hancur. Menurut Grady, mereka kemudian mencoba memperbaiki roda tersebut, sedangkan Norman dan Grady pergi ke sebuah rumah pertanian untuk memastikan tidak ada tentara Nazi yang bersembunyi di dalamnya. Di dalam rumah itu mereka tak menemukan siapapun dan hanya beberapa orang yang sudah terbunuh. Grady lalu mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf ke Norman setelah apa yang sudah terjadi sebelumnya. Norman kemudian kembali ke Fury di mana Don menyuruh Norman untuk pergi ke puncak bukit untuk mengawasi sekitar. Norman pun langsung menjalankan perintah itu. Sampai akhirnya ia mendengar langkah pasukan Nazi yang sedang berbaris bersama beberapa truk. Tanpa pikir panjang Norman pun langsung berlari menuju ke Don untuk menginfokan hal ini. Dan karena jumlah kru Fury hanya 5 orang saja jadi Grady, Gordo, dan juga Bibel bersiap untuk pergi mencari tempat pelindung. Akan tetapi, Don mengatakan kalau ia tidak pernah lari dari pertarungan sebelumnya. Dan ia tak akan meninggalkan Fury karena Fury adalah rumahnya. Alhasil, ia pun menyuruh kru yang lain agar pergi sedangkan ia tetap tinggal di Fury. Namun Norman menolak untuk pergi dan ingin terus berjuang bersama Don. Mendengar pernyataan itu Gordo, Bibel, serta Grady pun ternyata tak jadi pergi dan memilih untuk tetap tinggal, meskipun mereka tahu kalau tindakan ini beresiko akan terbunuh mereka semua. Mereka lalu lanjut memeriksa persenjataannya dan tak hanya itu, mereka juga menaruh mayat di atas tank Fury kemudian membakarnya bersama ransel mereka.
Dengan begitu pasukan Nazi pasti akan berpikir kalau tank itu sudah ditinggalkan. Di samping itu Don dan krunya duduk di dalam Fury sambil mengobrol untuk menghabiskan waktu luangnya. Tak lama kemudian mereka pun mendengar pasukan Nazi mulai mendekat. They're coming. Move unless I say. Panzer drauf. Saat salah satu tentara Nazi mengecek ke dalam tank Fury, Don langsung menembakinya sedang yang lain melemparkan granat serta menembakkan rudal sehingga membuat para Nazi berlarian. They're running, they're running. Traverse left. Namun, situasi menjadi genting saat mereka mulai kehabisan peluru. Jadi Don terpaksa harus keluar dari tank untuk mengambil amunisi, sementara yang lain melindunginya. Ketika Don kembali ke dalam tank, seorang Nazi muncul dan menembak lengan Don. Alhasil, Don pun menyeret pria tersebut ke dalam truk tank dan menggorok lehernya menggunakan pisau. Setelah berhasil mengisi ulang peluru dan senjata, mereka pun mulai menembaki para pasukan Nazi. Namun, di tengah itu tiba-tiba sebuah proyektil menembus tank dan mengenai Grady hingga tewas. Setelah itu Gordo membuka pintu tank untuk melemparkan beberapa granat. Namun sayangnya, ia tertembak sehingga salah satu granat masuk ke dalam tank. Dan untuk melindungi kru lainnya, Gordo rela mengambil granat tersebut, hingga meledakkan dirinya. Sementara itu, Don nekat keluar dari tank dan menggunakan senapan tank untuk meratakan pasukan Nazi. Dan saat Bibel ingin menyerahkan granat ke Don, ia tiba-tiba tertembak di bagian kepala oleh pasukan Nazi. Don pun langsung menembaki musuh sebisa mungkin, dalam keadaan tertembak di bagian bahunya. Karena tak kuat, ia pun memilih kembali masuk ke dalam tank bersama Norman. Sambil menangis Norman lalu memberitahu Don kalau ia ketakutan, yang kemudian dijawab oleh Don kalau ia juga ketakutan. Norman kemudian berniat untuk menyerah, namun Don melarangnya. Karena jika ia menyerah maka ia akan disiksa dan tetap dibunuh oleh para Nazi. Don lalu menyuruh Norman untuk bersiap ke lubang palka bawah. Dan saat tentara Nazi membuka palka atas, Don membiarkan Norman turun ke palka bawah dan bersembunyi di bawah tank. Sedangkan tentara Nazi melemparkan peledak ke dalam tank Fury sehingga membunuh Don. Setelah kejadian itu pasukan Nazi berpikir kalau semua kru sudah mati. Namun, salah satu tentara Nazi menengok ke bawah Fury dan melihat Norman menangis ketakutan sambil mengangkat tangannya menandakan kalau ia menyerah. Tapi untungnya tentara itu merasakan apa yang Norman rasakan sehingga ia pun memilih diam dan pergi begitu saja. Pada pagi harinya, setelah pasukan Nazi pergi, Norman mendengar suara orang mendekat. Ia lalu kembali menaiki ke dalam tank dan mengambil senjata Don sambil menunggu palka dibuka. Dan saat palka dibuka, Norman yang siap menembak itu akhirnya lega, karena yang datang adalah pasukan Angkatan Darat AS serta petugas medis. Mereka pun membawa Norman pergi dan memberitahu kalau ia adalah pahlawan, sementara pasukan yang lain melanjutkan perjalanannya memburu para Nazi. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Fury, semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, dan sampai jumpa di video berikutnya.